welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube aku, Amanda Wiratana. Selamat datang dan jangan lupa subscribe dulu. Sekarang tekan tombol subscribe-nya. Anyway, terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku bakalan membahas seputar Q&A yang dimana aku kemarin hari Senin udah buat box buat Q&A apapun yang pengen kalian tanyain ke aku, dan ternyata banyak banget nih yang tanya ke aku. Anyway, terima kasih banyak yang sudah tanya, dan nanti aku bakalan pilih 2 orang pemenang saja untuk yang mendapatkan uang 50.000. Anyway, gimana yang 50.000-nya, semoga bisa buat jajan. So ya, jadi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu, di like juga, di share juga. Dan semoga di video kali ini bermanfaat buat kalian ya yang nonton. Oke, langsung aja kita mulai Q&A-nya. Dan dimulai dari banyak banget nih yang tanya seputar dari siapa ya? Wait, aku bacain. Oke, wait. Jadi banyak banget kan yang tanya tentang Amanda pengen punya anak berapa sih? Ini dari Anissa Duio, Dina Ramadhani, Dinda Rizkinanda. Makasih ya udah kasih pertanyaan. Jadi aku pengen punya berapa? Aku kalau kepingin ya aku pengen punya 2 saja. Tapi itu nggak tahu nanti kan sesuai dikasih dengan Tuhan ya. Jadi aku pengen cewek dan cowok sih, but I don't know. Gak tahu hasilnya nanti gimana, maksudnya kayak gitu. So, pertanyaan selanjutnya dari ceritain pertama kali ketemu suami, tips long distance relationship beda negara, cara ngeyakinin ortu hingga nikah. Wow, pertanyaannya 3 ya, dari FADAAYW. Makasih pertanyaannya. Jadi ceritain pertama kali ketemu suami. Pertama ketemu dari Instagram, udah aku jelasin di video di mana ya? Di video yang aku kasih info. Kalau aku belum bisa ke sana, kalian bisa cek di video itu. Terus tips long distance beda negara. Tipsnya komunikasi, kepercayaan, terus saling kasih surprise, mungkin itu ya tipsnya. Terus cara nyakin ortu hingga nikah. Anyway, kedua keluarga aku dan Sami itu open minded teman-teman. Jadi menurut aku nggak ada susahnya sih, kayak nggak ada argue kamu besok gimana, pasti ada khawatir. Tapi kita bisa lihat dari zaman sekarang itu sosial media, alat komunikasi itu sudah semakin canggih dan mudah. Jadi so why not kalau beda negara kayak gitu sih. Semoga kejawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hari Wijayanti 22. Suaminya Amanda kerja apa? Banyak banget nih di YouTube juga banyak tanya ke aku tentang suami aku kerja apa. Suami aku kerja di salah satu perusahaan sebagai data analisis, teman-teman, kayak gitu. Semoga kejawab ya, di New Zealand. Terus pertanyaan selanjutnya dari dari Aninda Pradipta. Hai Kak Anin, tingginya berapa Kak? Kepo banget, badannya bagus. Tinggi aku 172 cm. Terus dari Kak Karina, gimana rasanya long distance relationship setelah menikah? Rasanya sedih. Gimana ya? Terus karena corona juga sih, karena ini juga resiko karena mereka beda negara, jadi kalau ke sana butuh visa. Jadi itu sih. Terus meningkatkan kesabaran ya, pastinya harus lebih sabar lagi. Terus atau apa nih dari Kak Karina ya, jadi pastinya harus sabar juga karena nunggu visa itu juga nggak semudah yang kita bayangkan. Apalagi suami aku ini asli India tapi kerjanya di New Zealand, jadi aku harus apply visa ke New Zealand dan itu juga butuh waktu, apalagi ditambah dengan corona seperti ini. Jadi menurut aku itu lebih lama nunggunya, tapi semoga aja segera bisa ke sana. Makasih ya pertanyaannya. Terus dari Kevin Yudi, rencana kalau udah bisa di New Zealand mau ngapain aja? Karena aku pakai
aku pakai visa partnership visa, jadi aku cuma stay di rumah, pasti ngurus suami. Itu ya, mungkin juga buat YouTube atau vlog kayak gitu tentang New Zealand. Terus apa ada rencana kerja juga di sana? Ya, aku pengen kerja, aku juga pengen kuliah di sana, tapi nggak segera mungkin ya, tapi mungkin nunggu waktu 2 tahun kayak gitu, karena kalau udah dapat residensi visa di New Zealand kan kuliahnya bayarnya lebih murah ya, jadi aku nungguin itu juga. Terus atau IRT ibu rumah tangga pastinya karena sebagai istri juga sebagai ibu rumah tangga ngurus suami. Semoga kejawab. Terus siapa lagi ya? Oke, next question dari Dita Nanda _ Tiara. Apa tanggapan keluarga masing-masing ketika kalian mau menikah karena beda negara? Honestly, keluarga aku, keluarga dia juga langsung setuju ya, karena kita sudah menjalani hubungan selama 2 tahun teman-teman, jadi ya why not kayak gitu. Terus keluarga suami juga sering ke Indonesia, jadi ya apa salahnya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya banget kita juga melakukan resepsi juga sebelum corona. Makasih ya pertanyaannya, semoga kejawab. Dan pertanyaan selanjutnya dari Sarifah, hanya banyak banget nih. Makasih. Dari Sarifah, susah senangnya long distance relationship apalagi udah jadi suami, dan pernah nggak ngerasa overthinking sama pasangan? Susah senangnya long distance relationship, menurut aku nggak ada senangnya long distance relationship, pasti banyak susahnya karena apa-apa kita juga harus mandiri kayak gitu, jadi nggak diantar atau dijemput sama pasangan itu sih. Terus gak bisa ngurusin dia juga, karena honestly kalau di New Zealand suami aku itu masak-masak sendiri dan habis kerja langsung masak, itu sih yang buat aku kayak jadi banyak pekerjaan yang dia lakuin di sana kayak gitu. Jadi biasanya itu saking sibuknya jadi ya capek kayak gitu sih, itu sih yang bikin khawatir kayak gitu. Dan pernah nggak ngerasa overthinking sama pasangan? Honestly aku nggak pernah sih, aku selalu kasih kepercayaan 100% full ke dia, jadi aku nggak pernah overthinking. Semoga dijawab. Terus dari Berlicia _ haters menurut Kak Amanda dan cara menghadapinya juga gimana? Menurut aku haters atau orang yang suka ngehujat kita itu merupakan orang yang paling cinta dengan kita, karena dia itu yang paling tahu soal kita kayak gitu. Meskipun apa yang dia tahu itu belum tentu 100% benar sih ya. Terus cara menghadapinya ya apa ya cara menghadapinya, mungkin kita santai aja sih ya, nggak usah dipikir kayak gitu, cuekin aja say. Makasih pertanyaannya. Terus dari gimana rasanya, tadi udah aku jawab ya, gimana rasanya orang tua dulu waktu tahu Amanda. Happy, senang gitu ya. Terus pertanyaan dari Devi Tias juga tanya, gimana reaksi orang tuamu ketika kamu memilih jalan menikah muda? Senang tentunya, karena ya why not, ketika kita sudah ketemu dengan pasangan yang memiliki goals yang sudah goal sama-sama yang diinginkan, jadi ya why not kita menikah. Menurut aku itu hal yang bagus. Dan aku juga mau pilih nih 2 orang pemenang yang sudah aku pilih, yaitu dari Natasha Tita. Ini pertanyaannya bagus banget menurut aku. Hal apa yang wajib dibahas sama pasangan waktu mau nikah, misal keuangan dan lain-lain. Ya, menurut aku itu sangat penting banget bahas hal-hal yang wajib kita tahu dari pasangan, maupun sebaliknya ya. Maupun sebaliknya dia ke pasangan mengetahui apa yang
apa yang ada di dalam diri aku kayak gitu. Jadi misal keuangan, ya keuangan salah satu hal yang sangat penting sekali yang harus kita bahas sebelum menikah. Keuangan contohnya about piutang, hutang, harta, kita harus tahu kayak gitu. Kira-kira pasangan punya hutang nggak ya, kayak gini bla 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 atau sebagainya. Ataupun aku juga seperti itu, aku ada hutang nggak ya, kayak gitu. Kita harus open. Terus yang kedua, apa yang harus kita bahas yaitu goalsnya apa sih? Karena menurut aku cowok itu ketika mau menikah dia harus punya goals yang sudah yang sudah diidamkan, yang sudah dimimpikan. Karena menurut aku ketika laki-laki tidak mempunyai goals, oh my god, so sorry, tadi si Sami baru aja telepon aku nggak tahu, ternyata dia mungkin rindu aku kali ya, jadi mau ngomong sebentar. Terus aku mau melanjutin pertanyaan dari Natasha Tita. Aku pilih Natasha Tita untuk menjadi pemenangnya. Congratulations Natasha Tita. Natasha ini temanku waktu kuliah, waktu sekelas PIB, kita satu kelompok ya. Semoga kamu masih ingat Natasha. Oke, hal apa yang wajib dibahas sama pasangan waktu mau nikah? Aku tadi udah bahas keuangan, soal piutang, hutang, harta, kita harus open, kita harus kasih tahu kayak gitu. Terus yang kedua itu goals. Jadi cowok menurut aku kalau nggak ada goals itu nggak bisa untuk bukannya nggak bisa membimbing ya, tapi menurut aku nggak ada apa yang dituju gitu loh. Jadi ya menurut aku itu sia-sia aja sih. Jadi kita harus tahu goalsnya. Ketika kita udah tahu visi misi dan goalsnya, jadi menurut aku kita sepemikiran, sejalan untuk menggapai apa yang kita inginkan masing-masing kayak gitu sih ya. Terus yang ketiga menurut aku apa yang kita harus tahu itu sifat dan karakter. Jadi kita harus tahu, kadang kalau kita nggak tahu sifat karakter, jadi menurut aku nantinya menikah itu mungkin ya itu setengah jalan aja. Ketika kita sudah tahu dia, kita sudah tahu sifat dia, kita sudah tahu goalsnya, kita sudah tahu tentang keuangan, mungkin apa yang kita harapkan itu akan berjalan seiring waktu, akan mencapai kesuksesan apa yang sudah kayak kita inginkan kayak gitu ya. Terus wajib dibahas, kalau kita wajib dibahas juga menurut aku apa sih goals kamu ketika kita. Oke, selanjutnya yang harus kita tahu sebelum menikah atau persiapan sebelum menikah, kita harus tahu kita setelah menikah besok tinggal di mana. Ikut mertua kah? Atau si cowok ikut sama kita kah? Atau kita beli rumah bersama kah? Atau bagaimana? Itu juga wajib dibahas teman-teman. Kayak gitu. Jadi apalagi aku ya, kalau aku menikah dengan foreigners atau bule, aku juga harus tahu aku besok mau tinggal di mana kayak gitu. Jadi sebelum menikah itu wajib sangat dibahas. Terus yang selanjutnya aku nggak tahu keberapa ini ya. Terus berbagi rahasia teman-teman. Jadi menurut aku apapun yang Sami punya atau apapun yang Sami lakukan, aku juga harus tahu. Kayak berbagi kerahasiaan, mungkin aku ada masalah ini atau apa, atau aku punya problem seperti ini, itu harus di share teman-teman. Jadi menurut aku hal itu semua yang harus kita tahu sebelum kita menikah. Semoga kejawab Natasha Tita, dan selamat untuk mendapatkan uang 50.000. Dan aku bakalan ngumumin satu orang lagi, karena aku pilih dua orang untuk mendapatkan 50.000. Dan aku aku mau jawab pertanyaan dari Livia Tan. Anyway, congratulations Livia, dapat uang 50.000 buat beli geprek ya. Dan pertanyaannya itu bagus, bukan dia teman aku, tapi karena pertanyaannya beda dari pertanyaan teman-teman yang lainnya. Jadi menurut aku dari dia itu bagus pertanyaannya. Tips hubungan long distance relationship selama quarantine, and apa aja yang dilakukan to keep loving and take care of each other. Wow, pertanyaan bagus banget. Makasih ya Livia. Jadi apa sih tips hubungan long distance selama COVID ini? Sama aja sih Olive, aku harus keep in touch sama dia meskipun kita lagi beda negara karena COVID, karena visa juga belum keluar sampai detik ini. Jadi aku ya saling percaya, saling komunikasi, mungkin biar nggak bosen kita biasanya kirim surprise, biar
kalau kita tuh selalu dekat kayak gitu. Terus apalagi pertanyaan tadi, to keep loving and take care each other. Jadi to keep loving and take care each other, biasanya kita saling ingetin kalau besok ada schedule apa, kita harus ingetin, kamu besok jangan lupa kayak gini-gini, terus kamu udah makan belum, ya simpel-simpel itu aja kayak gitu. Semoga kejawab ya Olive, thank you. Oke, aku udah umumin 2 orang pemenang, yaitu Liviatan dan Natasha Tita. Makasih banyak untuk pertanyaan yang bagus. Bukan mereka teman-teman aku, tapi pertanyaan bagus dan beda dari yang lain. Oke, next selanjutnya pertanyaan dari Kak Karina. Apakah merasa menyesal menikah dengan orang India? Oh my god. Aku nggak menyesal karena aku udah tahu Sami seperti apa, aku juga udah tahu keluarganya seperti apa, jadi aku nggak menyesal. Terus dari Kak Agripina Egi, kenalan di mana? Kenalan dari Instagram. Pacaran berapa lama? Pacaran 2 tahun. Dan culture shock yang dirasakan banyak banget anyway. Jadi culture shock yang dirasakan salah satunya adalah India itu sangat padat penduduk. Terus yang kedua, masakannya selalu ada turmeric, apa sih itu namanya, kunyit, dan ada jinten teman-teman. Ya aku tuh nggak serba suka. Mostly kalau dessert itu juga ada jintennya. Oh my god, aku nggak bisa bayangin. Jadi aku nggak makan dessert yang ada jinten-jintennya kayak gitu karena menurut aku itu pedas. Terus apalagi ya, dari masakan, dari padat penduduk, terus culture shock yang dirasakan. Di sana itu mostly orang yang sudah menikah itu harus pakai gelang teman-teman. Tapi aku nggak pakai gelang karena aku nggak di sana sekarang. Itu sih, jadi banyak banget perhiasannya yang harus dipakai. But so far keluarganya Sami ini baik banget, jadi open minded, jadi terserah aku mau pakai apa enggak kayak gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya buat teman-teman semuanya yang sudah kasih pertanyaan ke aku. Aku ucapin terima kasih banyak. Banyak banget yang tanya ke aku, tapi sorry aku nggak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya. Semoga di lain waktu, karena salah satunya itu ada pertanyaan, Kak, kosmetik yang bagus kayak apa ya, Kak, buat gini-gini. Itu menurut aku di sesi video yang lainnya. Anyway, terima kasih banyak yang sudah tanya. Semoga pemenangnya meskipun uangnya kecil tapi bisa happy-happy. So thank you guys for watching this video. Don't forget to subscribe. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen juga, di share juga. Terima kasih banyak untuk para subscriber aku yang sudah 380-an. Makasih banyak teman-teman semuanya. Semoga kita selalu sehat, happy terus, dan